Oke, si Rajudin, Ines sama Mbak Jessica Gotik ya. Iya. Yang pertama memang pasti hari ini saya kasihan sama orang tuanya ya, orang tua Ines ya. Karena memang keluarga ya, tadi keluarga barusan tadi sini setengah jam lalu nelpon saya, orang tuanya sakit mendengar berita ini. Stroke, kasihan. Ya tapi apa boleh buat, dari awal udah saya tegaskan. Kan dia konsultasi sama saya 2 tahun atau 3 tahun lalu kasus ini. Udah saya bilang, bukti lu apa? Perkuat buktinya. Saksinya siapa? Kan begitu. Faktanya kan nggak ada, saksi buktinya nggak ada kan. Udah saya larang waktu itu. Jangan, stop. Kalau lu mau damai, coba gua yang maju. Gua hubungin Ratu Meta. Kalian nanti tanya aja Ratu Meta. Gua hubungi Ratu Meta, terus Ratu Meta bilang, Bang, coba ya gua ngomong sama Gotik ya, karena Gotik sekarang posisi hamil. Gak tega juga Bang kalau gua ngomong, ya kan? Tanpa sengaja gua ketemu sama Gotik, sama mas suaminya, sama si Ratu Meta di salah satu mall di Senayan. Kasihan sih ngeliat si Gotik, sedih gitu. Nah, perbedaan kehamilan mereka itu hanya beda 1 bulan. Siapa yang lebih tua? Gotik 3 bulan, dia 2 bulan. Menurut keterangannya dia. Kan kemarin udah kutunjukin ya, setting-settingannya semua ya, foto-fotonya ya. Masih perlu ditunjukin nggak? Perlu bang. Langsung perlu aja lu. Perlu bang. Ada yang belum bang. Hamilan kedua berarti bang ya? Perlu bang. Apa? Hamilan sekarang. Siapa? Gotik. Kalau hamil yang kedua gua nggak tahu ya. Berarti hamilan anak pertama waktu itu. Hamil anak pertama, dia hamil 3 bulan, si Neng itu Nes hamil 2 bulan. Bang, kalau boleh tahu hubungan antara si Rajudin dengan Ines itu udah berjalan berapa bulan, Bang? Apa sih? Hubungan antara Ines dengan si Rajudin itu udah terjalin Kalau berapa- menurut si Ines itu hubungannya berapa lama dia nggak ngasih tahu, tapi yang pasti pertemuan mereka ada di Jogja awalnya. Sudah. Pertemuannya karena memang klien kerjaan atau teman lama atau Ketemu di kafe, biasalah. Menurut keterangan Ines, ketemu di kafe ya kan, lirik-lirikan mungkin ya kan. Di situ terus sama teman-temannya kenalan, berlanjut seperti itu. Ines ini 1 orang aja kan ya Bang? Apa? Ines ini hanya 1 orang. Ines ini nama kerennya di Jogja Ines Gojales. Ya karena dia pernah pacaran sama pemain bola, namanya Gojales. Dan profesinya dia waktu itu kebetulan kita kan satu alumni ya dari Jogja ya, tapi beda kampus ya. Kalau nggak salah 2004 sampai 2010 dia model atau dancer, salah satu dancer. Sering main ke Jakarta juga kok. Artinya dia minta 3,5 itu kalau masa include atau enggak tahu. Tapi di waktu itu dia minta 3,5. Dan untuk sekolahnya dia. Gitu. Dan dia minta untuk si anak ini supaya dikasih pendidikan yang layak lah, yang bagus. Untuk biaya anak bang. Untuk biaya anak seperti itu. Bang, termasuk yang minta aset juga di Balikpapan balik si Rajudin itu nggak? Ya pernah dia bilang sama saya, pernah. Minta aset pernah. Saya bilang ya lu jangan sembarangan minta aset orang lah, aku bilang. Itu kan lu nggak ada hubungan. Yang ada nanti lu digulung balik. Asetnya berupa apa Bang? Iya, perusahaan betul. Oke? Bang, Oke. Apa lagi? Alasan abang Alina bilang sebenarnya kan tidak ada di pihak A dan B nih bang. Apa? Alasan beliau mengungkapkan ini sebenarnya. Saya sebenarnya nggak punya alasan mengungkapkan ini, tetapi teman-teman media dari kemarin menghubungi saya. Saya pun nggak tahu, teman-teman media tahu dari mana saya mengetahui kasus ini. Tapi sebelumnya 2 bulan lalu pengacaranya Ines menghubungi saya. Bang, tolong dong kasih nomor media sama saya. Kenapa? Saya ada kasus apa? Kasus tanah. Oh, kasus tanah, saya bilang. Ya gampang, nanti saya kasih nomornya ya gitu. Bukan kasus ini. Ternyata pas saya lihat di Lambe Turah, bisa sebut ya. Akun gosip itu ternyata dia muncul. Ternyata kasus ini diangkat. Bang,
Bang, untuk selanjutnya gitu ada kabar mungkin akan mulai melakukan persidangan atau tes DNA-nya? Kan udah mulai persidangan kan ya? Kalau nggak salah ya? Iya. Tanggal 27, Bang. Ya udah mulai kan? Tanggal 27 akan ada lagi. Ya kan? Baru udah. Walaupun bukti yang dia sebutin itu nggak kuat, tapi dia sempat bukti kan? Kenapa sayang? Kan abang bilang buktinya apa, tapi dia sempat sebutin bukti ke bang, walaupun nggak kuat menurut abang. Kalau menurut aku ya, lu ngajukan gugatan nih, harus ada yang namanya surat pasti, akte pasti, saksi pasti, saksi. Itu harus ada semua ya. Yang sekarang dia punya bukti-bukti itu, aku nggak tahu bukti apa yang dia ajukan sama dia. Karena kan anak itu kan hasil luar nikah menurut cerita dia loh ya. Dan ada buktinya di gua, settingnya ada, bukan kadang-kadang. Berarti bisa dikatakan Sirajudin waktu itu selingkuh. Kalau dibilang selingkuh, yang pasti gua nggak mau jawab ah. Yang pasti dia udah nikah, dia ya mungkin dia merasa si Sirajudin kaya kali. Abang tahu sudah beristri. Lah itulah pelapor kan. Tapi Bang, yang menurut Ines ini Sirajudin tanggung jawab nggak sih Bang dengan Ines hamil ini? Memberikan biaya nggak selama Ines hamil ini? Kalau masalah biaya sih Ines memang cerita enggak, tapi aku tanya status anak lu ini gimana? Status pernikahan lu gimana? Resmi atau enggak? Enggak resmi bang. Sirih kah? Cara negara kah? Luar nikah kah? Luar nikah. Ya luar nikah ya mau gimana mau tanggung jawabin? Ya lu harus daftar ke pengadilan dulu. Berarti ada nikah sirinya Bang ya? Enggak ada kasih, ini kan beda agama. Ada pernikahan emang, tidak ada pernikahan ya? Nggak ada pernikahan. Oh, waktu di Senayan kita ngobrolin cuma sama Ratu Met tadi. Cuma ngobrol masalah kerjaan sama makan doang udah. Abang nggak mau bilang gitu. Sama Mas itu cuma ngobrol salaman doang. Bang, sini Bang. Proses DNA jadi sekarang sudah sejauh apa proses progres? Kalau proses DNA kan kebetulan saya kan bukan pengacara salah satu pihak ini. Ya, bukan salah satu pengacaranya. Saya cuma di sini sebagai praktisi hukum. Saya yang mengetahui kejadian ini dari awal karena Ines yang menghubungi saya dari awal untuk memakai jasa saya. Karena bukti-buktinya nggak kuat, nggak cukup, saya tolak waktu itu. Dan saya nggak mau. Saya bilang nggak mau saya jadi pengacaranya dia. Karena memang itu. Saya bilang kamu buktinya nggak kuat dan kamu juga tahu kalau si si Nenggotik punya suami ngapain mau. Jadi masalah tuntutan ini gini. Si Ines sempat dulu cerita sama saya, lu ketangkis sih? Jadi dulu si apa sih? Jadi dulu si Ines sempat ngomong sama saya, ada beberapa tuntutan yang mau diminta sama Ines. Yang pertama tes DNA supaya anaknya ini diakuin. Kedua punya akte, bisa sekolah, terdaftar lah. Yang ketiga dia pengen dinafkahin dengan jumlah nilai waktu itu 3,5 miliar. Dan saya bilang itu ketinggian. Kenapa ketinggian? Orang cerai aja, Pak Daniel, orang cerai aja kalau putusan pengadilan cuma 6 juta kan? Putusan pengadilan kan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.